Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan sikap bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Bagi seorang muslim, berbakti kepada orang tua bukan sekedar untuk memenuhi tuntunan norma kesopanan, namun sebagai salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berbakti kepada orang tua tercantum dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Berbakti kepada orang tua dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyakiti hatinya serta senantiasa mematuhi perintahnya. Namun, ada juga cara lain yang bisa menunjukkan sikap birrul walidain seorang anak kepada orang tua, seperti mendoakan orang tua, menaati perintah orang tua, menaati nasihatnya, serta membantunya. Dafa pulang dari kampus dan kebetulan azan sudah berkumandang. Dafa langsung mengambil air wudhu dan sholat. Karena Dafa adalah anak yang rantau dan jauh dari orang tuanya. Dia selalu mendoakan orang tuanya yang tinggal jauh darinya saat ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, semoga kedua orang tuaku sehat selalu di sana, diberikan umur panjang dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Menghormati dan memuliakan orang tua merupakan perilaku terpuji dan sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana hal tersebut tertulis dalam hadis riwayat berikut. Diriwayatkan bahwa Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku menanyakan lagi, amal apa lagi? Rasulullah menjawab, birrul walidin, atau berbakti kepada orang tua. Kemudian aku menanyakan lagi, amal apa lagi? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, walau sekecil apapun itu. Akhirnya selesai juga. Mal, Akmal, ntar jangan lupa bantuin ibu beli rokok di warung ya. Oke, siapa? Dengan membantu orang tua, maka kita sudah meringankan beban orang tua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dalam beberapa ayat, Allah selalu menggandengkan amalan berbakti kepada orang tua dengan mentauhidkannya dan larangan berbuat syirik. Ini semua menunjukkan agungnya amalan tersebut. Di suatu malam, dua orang anak dan bapaknya sedang melakukan temu kangen di Google Meet. Sang bapak rindu kepada kedua anaknya yang pergi merantau untuk kuliah di luar kota. Namun, terjadi suatu hal yang merubah suasana. Nak, gimana kabar kalian? Sehat saja kan? Bel, mah aman pak, sehat walafiat. Alhamdulillah pak, Haji sehat, bapak gimana? Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah bapak juga sehat. Oh ya nak, gimana kuliah kalian? Kalau nggak salah, lo baru saja semester 2 kan? Aman gak tuh IPK-nya? Lo boleh kali. Kalau
Saya sih karena baru masuk kuliah jadi aman-aman aja Pak. Nggak tahu tuh kalau si Bel apa sih Jik? Hehehe. Kalau boleh jujur sih IPK Bel kecil Pak. Kok bisa kecil sih bro? Maksudnya kamu main game terus kan ya? Coba lah berubah, jangan samain kuliah sama pas main sekolah Bel. Apa sih Pak? Sotoy banget. Orang jarang main game juga. Yang emang Bel cuma segitu mau gimana lagi? Loh, kok kamu jadi ngegas gitu sih ke bapak? Bapak tahu kebiasaan kamu Bel. Bapak juga tahu gimana kalau kamu lagi bohong. Udahlah Bel, udah semester 3 sekarang saatnya kamu serius buat depan kamu. Kasian bapak ini yang udah biayain kamu kuliah sama adik kamu juga. Buset, si paling tahu dah bapak ini. Ya udah iya Bel nggak main game lagi, tapi emang salah kalau buat refreshing doang. Saya juga capek kuliah Pak. Bapak kalau gak tahu kondisi saya mah mending diem aja deh. Astagfirullahaladzim Bel, istighfar. Kamu itu bapak kamu sendiri itu loh. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Lagian kamu bener kok kata bapak. Jik, gak usah ikut-ikutan deh. Caper banget sih jadi orang. Males dah. Ya Allah, kenapa gue jadi kayak gitu ya? Nah sabar ya Pak, nanti aku coba omongin sama si Bel. Ya Jack, coba nanti kamu ngomong baik-baik ya sama Bel. Semoga dia diberikan hidayah secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ya udah Pak, Hajik mau kerjain tugas dulu nih. Assalamualaikum. Ya nak, mulai yang benar ya buat bagian bapak dan ibu kamu. Waalaikumsalam. Hal tadi merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji. Mengucap saja kepada orang tua tidak diperbolehkan. Apalagi berkata kasar seperti yang Bel tadi lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, Wa qada rabbuka alla ya'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentang mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Di suatu pagi, Duta melihat ibunya membersihkan halaman rumah. Dan karena Duta adalah anak yang rajin dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dia pun berniat untuk membantu ibunya membersihkan halaman rumah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرحا ووضعته كرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.
mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Adapun sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala abuk." Seseorang pria pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Siapa dari kerabatku yang berhak aku berbuat baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Birrul walidain adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagi seorang muslim, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban, kesopanan, dan juga sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tayangan-tayangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berbuat baik kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai anak. Kita sebagai anak haruslah berbakti dan menghormati kedua orang tua kita, serta melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan janganlah sekali-kali kita melukai hati orang tua kita, jika tak ingin mendapatkan akibatnya nanti di akhirat. Kesan saya selama ini mengikuti mentoring adalah kegiatan ini sangat bermanfaat karena saya bisa membiasakan diri untuk berbicara di depan umum seperti kultum, bisa juga mempelajari Islam lebih banyak lagi, menambah teman baru dan lebih akrab dengan teman-teman serta menambah pengalaman. Selain itu saya juga bisa merubah perilaku yang kurang baik menjadi yang lebih baik, dan juga masih banyak yang lain-lainnya. Jadi kesan saya cukup baik karena kegiatan ini juga menurut saya sangat membangun, dan terutama membangun percaya diri dan keimanan. Dan juga banyak yang saya dapat dari kegiatan mentoring ini. Jadi hal-hal menarik seperti banyak ilmu juga yang saya dapat, itu menurut saya menarik. Dan juga saya juga bisa membangun kepercayaan diri di kegiatan ini. Hal-hal menarik ini misalnya ya saya jadi lebih banyak tahu gitu. Hal yang paling menarik adalah menambah ilmu lebih banyak lagi, mengetahui ilmu-ilmu yang saya belum ketahui juga, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran juga, dan seterusnya. Jadi harapan saya untuk kegiatan mentoring, semoga kegiatan mentoring ini tetap ada karena manfaatnya sangatlah besar, dan kegiatan-kegiatan lebih menarik lagi supaya tidak monoton, dan juga dapat menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga saya, kamu, dan kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segi akhlak tentunya, serta ibadah,
dan semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan kegiatan ini dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya saya harapkan kegiatan mentor ini diisi dengan hal-hal menarik lainnya seperti games misalnya kayak Kahoot gitu, lalu ada mungkin kuis atau tebak-tebakan yang ada hadiahnya mungkin ya, dan juga mungkin setiap kelompoknya juga bisa ditambahin lagi gitu anggotanya biar lebih rapi.